pada Allah, karena anak itu samaratul qalbi, buah hati, bisa menjadi penyemangat nafkah, menghilangkan rasa penat dan belah ketika melihat bocah. Walaupun kita sadar konsekuensinya berat, tanggung jawab nafkah lahirnya, apalagi batinnya, agamanya. Walaupun kita sadar kalau punya bocah yang tadi ngintilin kita mulut tuh lama-lama bakal jaga jarak tuh. Udah mulai masuk SMP, udah nggak mau lagi belanja sama kita lebaran, udah mulai jaga jarak, belanja sendiri. Udah SMA makin jauh, apalagi udah kuliah, apalagi udah nikah makin jauh, bahkan terkadang lebih mementingkan urusan bini dibandingkan mementingkan orang tua. Kadang-kadang tuh kalau udah yang punya bini, tapi tetap yang namanya orang tua mahamin semua tuh, walaupun kondisi seperti itu tuh. Apalagi kalau kita udah mati tuh, paling nengokin awal-awalnya doangan, rajin tuh sama statusnya. Terlalu cepat kau pergi ayahku, ibuku, tuh gitu biasanya tuh jorok tiap hari. Kesononya seminggu sekali, kesononya setahun sekali, kesononya udah kagak hilang udah tuh. Tapi kita walaupun kita sadar, tetap aja kita senang menjadikan samratul qalbi, buah hati. Begitu juga sebaliknya yang belum punya anak, begitu juga muji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur? Karena tanggung jawab di dunianya enak, nggak puyeng. Kalau yang punya anak kan puyeng tuh, apalagi masuk sekolah sini 10 juta, masuk sekolah sana 5 juta, 2 juta tuh. Akhirnya ujung-ujung pinjaman orang segala macam udah tuh. Mungkin puyeng kalau punya anak tuh, apalagi yang mau pindah pesantren, jelas pesantren makin puyeng. Itu kalau bukan curhat, bukan. Kalau saya malam ini mau ke Rembang, mau itu ngatur bocah tuh pindah pesantren tuh, bukan, emang benar. Yang nggak punya anak enak, lega, bebas tuh. Yang nggak punya anak tuh, entah kalau udah meninggal tanggung jawab juga lebih ringan, nggak ditanya tentang anaknya kan, emang nggak punya anak tuh. Jangankan yang nggak punya anak, yang belum punya bini juga bersyukur juga tuh. Bebas kemana-mana, mau silaturahmi, mau ziarah, bebas. Coba kalau yang punya bini, izinnya susah sama bini, bye-byein dulu. Baru pergi udah tanya, kapan balik bang? Tuh kalau tanya ada yang baru punya bini. Emang rata-rata bertakut mau bini kan? Termasuk saya kali ya. Itu begitu. Alhamdulillah bikuli halin ala kuli halin, mukanya kita bersyukur di setiap kondisi kita. Kalau kita cerita masalah walimatul akikoh udah sering dibahas di piki-piki. Awali akikoh itu sebenarnya bukan kambing. Akikoh itu adalah as'aru ala rosil mauludi, yaitu rambut yang ada di kepala bocah ketika dilahirin. Itu biasanya yang orang dulu nyebutnya rambut sawah. Kan tuh bocah bawa rambut, biasanya umumnya ada di sini nih, di ubun-ubun. Ya itu apa namanya? Iya, rambut sawah tuh. Itu namanya akikoh kalau orang Arab bilang tuh. Cuman karena biasanya kalau akikah sekalian motong rambut, maka disebutlah walimatul akikoh. Walimatul akikoh, nggak wajib akikah selama nggak dinazarkan. Rasulullah bersabda, kullu gulamin rohinun aw rohinatun bi akikotihi tuzbahu anhu yaumas sabi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Tiap-tiap gimana artinya? Kullu gulamin rohinun aw rohinatun bi akikotihi. Kalau kata guru kita kiai katanya setan gepeng apa namanya tuh? Handphone. Kullu gulamin, tiap-tiap anak tergadaikan dengan akikohnya. Jadi bukan surat tanah doangan BPKB motor yang kita sekolahin, kita gadein. Kan ada di sini nih yang belum lunas-lunas, gadein tuh. Itu bocah juga digadein. Kullu gulam. Makna tergadaikan ini banyak versi ulama. Salah satunya yang terbaik menurut ulama adalah versi Imam Ahmad bin Hanbal. Makna tergadaikan adalah ketika bocah itu meninggal ketika kecil, lam yasfa liwalidai, tuh anak nggak bakal bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Makanya kalau punya bocah masih kecil ada yang meninggal, bersyukur. Bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena jadi celengan. Tuh bocah jadi da'amidul jannah kata Rasulullah, jadi pelayan surga. Nanti udah dua, nah itu Imran mukanya udah dua dia. Jangan nanti hari kiamat tuh bakal keluar dia dari surga tuh. Jadi pelayannya kemana nyariin abahnya tuh Imran, digerembengin emaknya tuh. Nggak berhenti ngegerembengin emak bapaknya, kecuali bapak mamanya ngikut dia ke surga. Itu bentuk syafaat bocah yang meninggal masih kecil. Tapi itu kata Imam Ahmad bin Hanbal nggak bisa terjadi kecuali kalau diakikohin. Itu makna tergadaikan tuh.
itu bocah celengan tuh. Cuman kadang-kadang kalau buat orang kita nasihatin, kalau buat gitu mau beda cerita kali ya. Mungkinnya dulu almarhum abah saya pernah cerita tuh, katanya ada ustadz takziah ke rumah tetangganya yang anaknya mati. Akhirnya dinasihatin sama ustadz, sabar, anak jadi celengan nanti di hari kiamat tuh. Akhirnya berhenti tuh. Sebulan kemudian ustadznya anaknya meninggal, lebih kejam dibandingkan tetangganya tuh. Akhirnya kata tetangganya, Pak Ustadz kan udah nasihatin saya dulu. Kata ustadznya, itu kan anak lo, anak gue. Nah, anak gue beda lagi. Dan orang-orang lain kita bisa, dan kita beda cerita tuh. Itu sohe orang tua itu cerita tuh. Itu akikah tergadaikan. Terus bahu anhu yaumas sabi. Kalau bisa disembelih di hari ke-7, kalau bisa. Nggak bisa hari ke-7, hari ke-14 kaliin 2. Nggak bisa juga kaliin 3, 21, almali 21 dan seterusnya. Nggak bisa juga kapan aja ada duit, gitu aja udah ada duit. Itu akikah tuh, akikah. Sama hukumnya dengan korban binatangnya sama. Boleh juga sapi. Belum ada di pulau kan, akikah sapi. Wah heboh tuh, akikah sapi. Maksud ekor yang gede akikahnya sapi dia harus itu. Badan gede akikahnya sapi. Itu satu ekor sapi satu orang boleh. Udah cakep banget. Belum ada itu, bikin viral. Boleh aja, emang nggak umum. Sunnahnya dengan kambing atau domba tuh. Terus baru aniyo umas sapi wa yuhlaku ra'suhu. Kemudian dicukur rambutnya tuh. Cukur, alhamdulillah tadi walaupun itu simbolis, botakin botakin abisin. Mana orang kita nggak tega, biasa nungguin 40 hari kalau orang dulu tuh. Nanti dikemanin rambutnya timbang berapa gram, ada 2 gram. Kalau perak berapa duit, 2 gram. Taruhlah gocap, berarti sedekahin 50.000. Ternyata saya udah kemampuan lebih dari perak, pakai emas. Ada 2 gram berapa duit? Mas 2 gram berapa duit? Sejuta, tahu aja harus jual emas. Ginari kagak ada yang beli, banyak yang jual emas, kecilin, gue macam gitu. Taruhlah 1 juta, kalau 2 gram berarti 2 juta tuh, sedekahin 2 juta. Kemana sedekahnya? Kalau perak kasih tetangga, kalau emas lo kebayang ke rumah gua 2 juta, lumayan buat etol mau bensin 2 juta tuh. Itu kalau ada kemampuan kita sama nyukur rambut dia sambil diusap. Ngusap aja ada ajarannya dari Rasulullah. Kata Rasulullah, imsah ra'sal yatimi hakaza ila muqaddami ra'si wa man lahu abun hakaza ila muakhiriha. Diusaplah kepala anak yatim hakaza seperti ini, dari belakang ke depan. Kalau anak yatim dari belakang ke depan. Wa man lahu abun, adapun yang ada bapaknya dari depan ke belakang. Bagusnya, cakepnya gitu mah kemana aja ya. Bagusnya tuh kalau ada bapaknya dari depan ke belakang. Kalau ada perempuan cakep, lakinya masih ada, anaknya diusap dari belakang ke depan, sama aja nyumpahin bapaknya mati. Dikasih nama yang terbaik. Alhamdulillah ini namanya cakep, Hanifah Maryam. Tuh, bukan roti Maryam, makanan kalau roti Maryam lah tuh. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, lurus dan juga seperti Maryam, perempuan yang menjaga dirinya, kesuciannya tuh. Itu Hanifah Maryam. Cuman kalau zaman sekarang kan kiai kebanyakan katanya model-model nama begini jadul dianggap. Saya punya tetangga tuh, jujur aja tetangga saya anaknya lahir perempuan. Kemudian dikasih nama sama neneknya Fatimah Zahra. Cakep banget. Tuh anak ganti nggak mau. Kenapa lu ganti? Jadul saja, jadul. Jadul dibilang nama, maunya kekini-kinian, ya kekini-kinian dia silakan aja asal namanya cakep, ada maknanya karena tapaulan pengharapan baik supaya sesuai dengan namanya tuh, sesuai dengan namanya. Sebab di zaman Rasulullah pernah ada seseorang ini ditanya oleh Rasulullah, siapa namamu? Hazan bin Basir. Hazan bin Basir, Haznun artinya sedih, Basir artinya gembira. Jadi namanya sedih bin gembira. Jadi sedih, bapaknya gembira namanya tuh. Siapa nama lo? Sedih, galau, cengeng, bin gembira, bin seneng tuh, bin seneng tuh. Maka disuruh ganti sama Rasulullah. Disuruh ganti sama Rasulullah, bal antas sahal. Akan tetapi ganti namamu dengan Sahlun, Sahal. Ini kak cucunya Said bin Al-Musayyab berkata, ini orang tuanya kakeknya disuruh ganti salah, nggak mau. Itu pemberian orang tua saya, walaupun namanya jelek artinya, tapi pemberian orang tua.
Itu semenjak itu kakeknya sedih mulu, udah sedih aja, ada aja. PLN lah dicabut listriknya, kalau zaman sekarang motornya diambil leasing, ada aja anak masuk rumah sakit terus aja kagak berhenti sedih gitu. Itu tapaulan, walaupun semua itu bisa terjadi dan tidak terjadi. Cuman tapaulan berharap mudah-mudahan nama Hanifah Maryam sesuai dengan namanya, lurus dan juga bisa menjaga kesuciannya. Itu aja, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita, wabil khusus Hanifah Maryam binti Imron Sofwan, Allah jadikan anak yang solehah, amin ya robbal alamin. Allah permudah segala urusan kita, Allah permudah rezeki kita. Apa yang telah dikeluarkan oleh Sohibul Hajat pada malam hari ini, Allah ganti dengan ganti yang berlipat ganda, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma Fatihah. Iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahli khair. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ihdina bihuda waj'alna mimman yasari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asha. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ta'nika Maryam binti Imran Sofwan bintun salihatan warahatan zakiyatan husnul hutta alillah wa rasul. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul.